Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diansah. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas 2D dengan NPM 192191137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak di bumi ini ya, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat ini memiliki manfaat utama, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh manusia agar mampu menjalankan semua fungsinya dan melakukan segala sesuatu aktivitas pada setiap hari atau sehari-harinya. Karbohidrat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, yang dimana kedua halnya ini terdapat perbedaan pada struktur kimiawinya. Nah, secara umum karbohidrat sederhana ini memiliki kadar gula dasar yang memang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, sedangkan karbohidrat kompleks itu memiliki rantai gula yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dicerna oleh tubuh itu sendiri ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida ya. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana. Secara umum monosakarida ini disebut dengan gula atau glukosa ya, karena memang monosakarida ini mudah larut dalam air dan rasanya itu manis. Yang kedua itu ada disakarida. Disakarida ini merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berkaitan melalui gugus min OH dengan melepaskan molekul air. Contoh dari disakarida yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Contoh dari sukrosa itu ada gula pasir, sedangkan maltosa itu ada beras atau nasi ya. Nah, yang ketiga yaitu ada laktosa. Laktosa yaitu contohnya susu sapi, ASI, dan lainnya. Dan yang ketiga itu ada polisakarida. Polisakarida ini merupakan senyawa yang terdiri dari ratusan atau bahkan ratusan monosakarida per molekulnya. Seperti pada disakarida, satuan-satuan polisakarida saling berhubungan satu sama lain secara glikosidik dan dapat dicerna atau dipecah dengan cara hidrolisis ya. Nah, di sini ada jenis-jenis polisakarida, yaitu ada amilum, ada glikogen, dan selulosa. Contoh dari masing-masing tersebut yaitu ada contoh dari amilum, ada jagung, beras, dan kacang-kacangan. Nah, contoh dari glikogen itu ada sereal, kecambah, dan sirup jagung. Nah, sedangkan contoh dari selulosa itu ada beras giling, jagung, dan jewut ya. Nah, istilah lain dari selulosa ini yaitu sebagai serat yang membantu proses pencernaan tubuh manusia ya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari karbohidrat. Yang pertama, manfaat karbohidrat itu ada sebagai sumber energi, yang seperti saya katakan tadi bahwasannya manfaat karbohidrat ini memiliki manfaat yang paling utama, yaitu sebagai sumber energi. Nah, dalam sumber energi ini ketika kita bernapas, bergerak, berjalan, dan berpikir, atau bahkan misalnya melakukan aktivitas lain ya, seperti berolahraga, itu tentu kita membutuhkan sumber energi. Nah, dari mana sumber energi tersebut? Energi ini diperoleh dari karbohidrat yang diolah
dan yang diolah atau diproses menjadi glukosa ya melalui proses glikosidik. Setelah itu insulin akan membantu glukosa terserap oleh sel-sel tubuh. Nah, jadi seperti itu prosesnya, dan dari situlah tubuh manusia mendapatkan sumber energi. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Nah, dalam memenuhi kalori tubuh ini kita harus memperhatikan porsi makan supaya tidak berlebihan ya, hingga membuat tubuh ini menjadi kelebihan kalori. Kalori yang berasal dari sejumlah karbohidrat lebih sedikit dibanding lemak dengan jumlah berat yang sama. Nah, seperti halnya ketika antara berat karbohidrat dan lemak itu sama, tetapi yang kita konsumsi itu karbohidrat lebih sedikit dibandingkan dengan lemak ya. Nah, konsumsi kalori tubuh ini bisa dikatakan semakin baik jika sumber karbohidrat ini memiliki kadar serat yang tinggi. Nah, yang terakhir itu ada mengurangi resiko penyakit ya. Manfaat mengkonsumsi karbohidrat ini salah satunya itu mengurangi resiko penyakit ya. Yang bersumber dari kacang-kacangan dan sayuran dapat mengurangi resiko penyakit. Nah, serat pada karbohidrat tersebut dapat mengurangi resiko sembelit. Jadi ketika kita misalnya merasa sembelit ya, itu bisa dikurangi resikonya dengan mengkonsumsi karbohidrat. Selain itu, beberapa peneliti menunjukkan bahwa penurunan resiko obesitas dan diabetes itu dengan mengkonsumsi biji-bijian itu bisa mengurangi pendekatan penyakit tersebut terhadap tubuh kita ya. Nah, jadi di sini karbohidrat yang tinggi seratnya itu memang bisa dikatakan sebagai manfaat untuk mengurangi resiko penyakit itu sendiri. Nah, di sini kebutuhan karbohidrat per harinya itu masing-masing orang itu pasti berbeda-beda ya. Hal ini memang disebabkan oleh atau misalnya ketergantungan pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dijalani oleh kita sendiri. Nah, namun pada umumnya orang dewasa yang sehat itu membutuhkan asupan karbohidrat itu dari 220 sampai 300 gram per harinya. Nah, beda lagi ketika orang yang misalnya menjaga kondisi berat badan, atau istilahnya itu orang yang lagi diet ya. Nah, itu bisa mengkonsumsi dari mulai 50 sampai 150 gram per harinya. Itu bagi orang yang memang misalnya menjaga penaikan berat badan itu tersendiri ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, karena saya memang masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.